itu sudah profit hampir 100% dari awal investasi sampai sekarang. Kira-kira kakak-kakak semua di sini tuh gajinya Pernah kok. aduh, Saham tuh juga punya, jadi kata dia kalau perusahaannya jelas, sistemnya jelas, modalnya jelas, barangnya jelas itu nggak apa-apa sih. Halo semuanya, selamat datang di Bekisa Lux Pradik. Kali ini kita akan membahas tentang KSP MUBB dan juga kita akan membahas tentang pasar modal. Wah, ternyata kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Mau tahu nggak dari mana? Oke, langsung aja kita yang akan langsung masuk ke dalam tamu kita yang spesial ini. Yang pertama ada Kak Rafael Sandrido. Halo Kak Rafael. Halo. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Wah. Yang kedua ada Angel ya. Halo Kak Angel. halo. Apa kabarnya nih? Baik. Luar biasa ya. Dan yang terakhir, yang ketiga itu ada Riko Chandra. Halo Kak Riko. Apa kabarnya nih? Baik ya. Semuanya sehat dan semuanya baik. Oke. Kita hari ini bakalan berbincang-bincang santai. Jangan tegang-tegang. Oke. Kita bakalan bahas seputaran KSP MUBB nih. Nah, langsung aja ya kita ke pertanyaan yang pertama itu ada gimana sih profil singkat dari KSP MUBB ini bisa berdiri sampai udah berapa tahun kira-kira? Itu udah 5 tahun. Oh, udah 5 tahun. Nah, berarti kurang lebih udah 5 tahun. Itu kenapa bisa sampai ada berdirinya KSP MUBB? Boleh mungkin Kak Rafael jawab sebagai wakil ketua umum? Oke. Jadi profil singkatnya aja ya. KSPM ini berdiri di bulan Maret 2017. KSPM ini didirikan oleh pendiri awalnya atau Kak Jalita, kami panggilnya. Itu angkatan 2016 kalau nggak salah. Sekarang udah alumni. Sekarang ini udah masuk ke periode kelima, Retorian, saya sebagai wakilnya. Nah, KSPM ini berdiri dari inisiatif dari para pendirinya, dari melihat peluang. Gitu. Peluang dari IPB sendiri ini belum ada wadah atau tempat buat kita belajar edukasi mengenai pasar modal, mengenai investasi terutama di saham. Jadi dari Kak Jalita sendiri mencoba ingin mendirikan SPM sendiri dibantu dengan Bursa Efek dan Fakultas Ekonomi. Pertama kali itu berdiri namanya itu Galeri Investasi itu pada tahun 2016 berdiri. Salah satu tahun berdiri Galeri Investasi baru berdirilah kelompok studi pasar modal. Itu organisasi yang mengelola galeri investasi tersebut dan terus aktif sampai sekarang 2022 ya. Kurang lebih seperti itu. Wah, luar biasa ya ternyata teman-teman. Sejarah berdirinya KSP MUBB ini ternyata berawal dari inisiatif dari kakak kita yaitu Kak Jabintang ya. Kira-kira nih, aku mau tanya nih sama teman-teman semua. Udah berapa periode? Ini tadi kakaknya katanya udah 2 periode. Kalau Kak Angel? Kalau aku baru ini aku angkatan 21, jadi baru Satu periode. Kalau Kak Riko? Kalau aku periode ini masuk ke yang kedua. Periode kedua. Nah, kira-kira nih, apa yang bikin Kak Angel bisa berminat untuk masuk ke KSP MUBB? Terus kalau Kak Riko bisa bertahan sampai 2 periode gitu. Coba deh. kalau aku itu minat dunia pasar modal itu udah main dari SMA. Sudah mulai saya tahu. Tapi waktu itu belum tahu, kayak belum ada wadah. Nah, pas masuk kuliah waktu itu tahu Kak Media memperkenalkan tentang SPM. Nah, di situ jadi kayak minat untuk masuk ke SPM itu ada di situ, karena di kuliah ibaratnya ada tempat untuk menabung, ya udah masuk. Oke, berarti udah lama lah nih, akhirnya ketemu wadahnya. Dari Kak Riko mungkin? Aku bisa bertahan 2 periode ini karena seru ya. Kita bisa belajar juga dan menambah wawasan baru dan relasi baru. Itu aja sih. Menambah ilmu yang baru gitu ya. Dan juga seru nih ternyata katanya KSP MUBB. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya itu
sejauh ini gitu, apa sih yang kalian tahu tentang pasar modal? Mungkin bisa dijawab siapa aja? Siapa duluan? Kalau tahu nih, Saya duluan. Oke. Ilmu yang saya tahu mengenai pasar modal ya. Sebenarnya kami ini di pasar modal ini, di kelompok studi pasar modal ini baru membahas dasar-dasarnya. Jadi kami baru membahas ya minimal cara-cara membeli saham yang baik itu bagaimana, terus bagaimana cara membeli saham, terus prosedur dia bagaimana, lalu mencari perusahaan mana yang baik, mana yang tidak gitu. Kebetulan juga kan di mata kuliah kita ini kan ada mata kuliah yang bersangkutan dengan investasi, terutama di pasar modal kan. Jadi kebetulan juga dari mata kuliah ini kita compare, kita gabungkan di kelompok studi pasar modal, tapi masih bagian dasar-dasarnya aja gitu. Jadi kalau bilang ekspor sih belum ya, masih jauh kan, tapi baru belajar dasar-dasarnya. Mungkin dari Kak Angel, apa sih pasar modal itu kalau dalam bayangan kakak? kalau dari saya pasar modal itu instrumen jual beli surat berharga yang berupa saham, obligasi, sama reksadana dan lain-lain. Kalau Kak Riko mungkin Tapi karena kita saham ya, kira-kira di pasar modal ini, di saham nih gitu kan, biasanya kita melakukan investasi ya kan. Nah, itu benar nggak sih katanya bakalan dapat keuntungan gitu, dapat profit? Kira-kira itu benar nggak sih? benar nggak nih? Benar sih. Ya, tergantung. Tergantung ya. Jadi kita kan bisa mengambil keuntungan itu dari dua cara. Pertama itu dari capital gain atau dari dividen kalau dari perusahaan. Ya, capital gain itu selisih antara jual dan beli. Kalau saya membeli perusahaan A dengan harga 1 juta misalnya. Kemudian dalam 1 tahun ke depan ternyata valuasinya naik jadi 1.500.000. Kita jual dengan harga 1.500.000, kita sudah dapat capital gain dari 500.000. Setara dengan 50%. Itu kalau dari capital gain. Tapi ada kemungkinan juga nih perusahaannya turun. Anggapnya perusahaan ini ternyata di kuartal 2 atau di kuartal 3 itu mengalami penurunan profit. Sehingga market menilainya itu perusahaannya valuasinya kita turun juga. Kita beli 1 juta, bulan depannya atau kuartal selanjutnya turun menjadi 800.000. Itu sudah rugi sekitar 20%. Alias 200.000. Jadi tergantung perusahaannya apa, terus kita pandai-pandai aja memilihnya. Nah, kedua kita dapat keuntungan dari namanya dividen. Dividen ini imbal hasil kita dari profit perusahaan. Misalkan perusahaan A ini dalam tahun 2021 kemarin itu 100 juta, kita pegang sahamnya 1%, otomatis kita dapat 1 juta. Kalau kebagiannya 100% dari profitnya itu, nah, itu dari dividen. Jadi bagi hasil dari keuntungan untuk investor sebagai pemiliknya. Itu dari dividen ya. Kalau yang kayak kita misalnya beli hari ini terus nanti beberapa hari kita jual atau beberapa minggu kita jual, itu gimana? Itu lebih ke trading kali ya. Trading itu kan profesi, mungkin bisa dibilang profesi atau pedagang lah, kita anggap pedagang aja. Kita beli harga murah, kita jual harga mahal gitu. Sama lah konsepnya dengan kita beli botol air mineral ini, kita beli harga 2.000, kita jual 3.000, itu contohnya pedagang. Tapi konsepnya ini bukan air mineral, tapi saham atau perusahaan. Kita beli perusahaan di harga bawah, kita jual di harga tinggi. Itu kita prediksi aja atau kita analisa mana perusahaan yang bakal naik dalam beberapa hari, beberapa bulan. Itu disebut trading. Gitu ya. Berarti cukup menguntungkan gitu kalau kita melakukan investasi di dalam pasar modal ini ya. Tapi dengar-dengar nih katanya ada yang bilang kalau investasi itu haram. Gimana sih pandangannya itu kalau dari kakak? Ya, dariku ya. Kalau dariku sih menurut kembali ke masing-masing ya, karena kalau aku pernah lihat itu orang bertanya pada Ustaz kalau saham tuh judi atau gimana. Jadi kata beliau tuh kalau perusahaannya jelas, sistemnya jelas, modalnya jelas, barangnya jelas, itu nggak apa-apa sih. Kayak, seperti betul kata Kak Alvin ya, seperti tempat dagang. Jadi sebenarnya investasi ini nggak haram gitu ya, asalkan jelas gitu dan juga ya produknya halal gitu. Kalau misalnya kita berinvestasi di perusahaan yang menjual bir atau apa, menjual dalam Islam, mungkin itu bisa dikatakan haram. Oh, gitu ya, benar-benar sih. Berarti yang penting kita berinvestasi di juga perusahaan yang baik gitu ya. Sebenarnya tergantung bisnisnya juga sih, karena kita mau beli saham sama dengan kita mau beli bisnis. Kalau bisnisnya itu halal, ya insya Allah halal juga gitu kan.
itu dari sudut pandang beberapa ulama sih, karena ada juga yang maaf kata dibilang fanatik ya fanatik, soalnya mau gimana pun dibilang ya mereka kita bilang haram dan haram ya, kita nggak bisa paksa juga kan, kita punya persepsi masing-masing, kita punya sudut pandang masing-masing ya, kalau kalian anggap haram ya sudah jauhi yang haram itu. Tapi kalau bagi saya ya kita tergantung kita pilih juga. Misalkan kalau saham perbankan ada yang bilang riba, ya udah itu mau gimana lagi, karena yang namanya perbankan keuntungannya dari bunga kan, sedangkan dalam Islam bunga itu dianggap riba, jadi keuntungannya itu riba, orang beranggap seperti itu ya. Tapi kan kita bisa cari perusahaan yang halal atau apa, konsep pencarian labanya itu profitnya itu syariah. Contohnya apa, kayak Telkom, Excel gitu kan, telekomunikasi kan keuntungannya dari menjual provider mereka, menjual apa kartu internet dan jaringannya atau lain-lainnya. Nah itu kan nggak ada unsur riba, jadi tergantung kita sih, pandai-pandai kita memilih dan apa ya, dari kita sendiri ya sih intinya. Dari itu ada tambahan. Ya. Nah itu teman-teman, jadi tergantung kita lagi, balik lagi ke kita pintar-pintar lah memilih perusahaan gitu. Jadi sebenarnya investasi itu nggak haram kok gitu kan. Nah kemudian selama kakak-kakak di sini mengikuti KSPM, kira-kira apa aja sih yang udah kakak-kakak dapetin, benefit apa sih gitu yang udah dapat gitu? Mungkin dari jam terbang Riko bisa cerita ya. Kayaknya Riko nih lebih profesional dalam Waduh, boleh dong cerita Kak Riko. kalau dari saya sih relasi ya. Mungkin kita bisa kenal sama orang-orang IPOT, orang-orang BEI gitu ya. Terus kira-kira ya, suka duka apa sih yang udah dirasakan selama melakukan investasi di saham ini? Mungkin kakak lah karena dia lebih Ya, coba gimana nih selama melakukan investasi di saham itu apa aja sih suka dukanya? Oke, mungkin cerita dari awal aja kali ya. Awal saya itu investasi dari tahun 2020. Awalnya itu karena ngeliat di sosial media kalau misalnya orang beli saham kelihatannya menarik nih gitu, dengan modal 100.000, 200.000 sudah bisa menjadi supporter dari sebuah perusahaan saham. Jadi saya tertarik dari situ, saya coba belajar, saya pahami dulu kurang lebih beberapa bulan, baru saya masuk. Awal-awal masuk tuh masih untung. Kenapa? Karena waktu itu kan Indonesia baru resesi, kan? Pasar modal juga baru jatuh, jadi mau masuk di saham apapun pasti naik waktu itu. Tapi setelah ekonomi mulai pulih dan harganya sudah mulai di atas, ketika saya menebak proporsi saya di situ, ternyata saya mengalami kerugian yang mulai dalam. Waktu itu saya pernah masuk di saham bank apa ya, bank digital ya, kita tidak bisa bilang merek. Bank digital waktu saya sempat mengalami kerugian sampai 60%. Itu kerugian terbesar saya dalam berinvestasi sampai saat ini. Terus kalau ngomong profitnya lumayan juga sebenarnya. Kalau dihitung-hitung dari awal investasi sampai sekarang lebih besar profit daripada kerugiannya. Mungkin udah ada lebih dari 10% per tahun keuntungan saya dalam investasi 1 tahun di saham. Mungkin dari sektor terbesar itu saya sekarang ini yang masih saya pegang, saya investasi di sektor mining ya, pertambangan, lebih tepatnya ke energi batu bara. Itu sudah profit hampir 100%. Dari awal investasi sampai sekarang, saya cicil dari bulan April 2021 dan sekarang masih terus compounding terus. Jadi returnnya ya saya investasikan lagi gitu. Saya dapat dividen, saya investasikan lagi gitu. Jadi di itu sudah hampir 100%, antara 80 atau 90 mungkin 90% ya. Itu mungkin yang masih saya pegang sekarang. Tapi kalau yang sudah dijual, saya pernah ikut investasi di perusahaan yang ber-IPO, itu sempat tembus di angka 500%. Saya jual ya modal kecil tapi lumayan ya. Tapi ya itu sih suka dukanya. Ya, luar biasa sekali ternyata Kak Rafael ini ya, sudah mengalami untung dan juga ruginya juga lumayan gitu ya. Tapi untungnya lebih besar kan. Kalau dari Kak Angel sendiri gitu, mungkin udah pernah mengalami yang kayak Kak Rafael tadi, udah rugi sampai merasa gini. Oke, aku tuh awal mulai investasi 2021 kalau nggak salah Januari. Terus waktu itu sama lihat di sosial media, terus nyoba beli satu saham kartu adalah pokoknya gitu. Terus nyoba beli, ternyata rugi. Terus sempet agak shock gitu. Terus berhenti nyoba ke reksadana. Tapi di reksadana returnnya itu lambat menurutku ya. Waktu itu kayak udah 6 bulan cuma dikit. Jadi berhenti juga di reksadana, mulai belajar saham. Jadi mulai baru berani lagi ke saham akhir-akhir sekitar bulan Januari kemarin.
itu kalau returnnya juga lumayan sih, kalau ya pas Januari 2022 udah mulai bisa membedakan lah mana perusahaan yang baik dan yang nggak terlalu. Mungkin pernah nggak sih gitu kita beli nih harganya udah bagus, lagi naik terus, tiba-tiba nanti dia anjlok turun sampai rugi banget gitu kita. Udah pernah belum kira-kira mengalami duka yang seperti itu? belum ya. Berarti itu kira-kira gimana sih biar kita terhindar lah begitu dari kayak kerugian yang sangat besar itu gitu? Mungkin bisa aja. Riko, ada tips? Jangan FOMO aja. Gitu aja. FOMO atau fear of missing out. Jadi kita tuh nggak boleh berlebihan menanggapi suatu kasus. Misalkan saya ambil contoh yang saya tadi ya. Saya masuk ke bank digital. Itu bank digital lagi booming-boomingnya bahkan saya beli di puncak. Saya prediksikan waktu itu saya analisis dia masih bisa naik sekitar 20% lagi. Saya masuk di harga sekian, ternyata dia naik belasan persen. Tapi karena saya FOMO, saya bukannya jumat, tapi masih saya hold, akhirnya turun tuh sampai 60%. Jadi kita harus pandai cari momen mana kita masuk, mana kita keluar. Terus sarannya aja sih kalau bagi pemula, kayak saya kemarin pasti pemula, sebaiknya jangan masuk di saat yang udah naik tinggi gitu. Contohnya kayak bank digital kemarin naiknya sudah sampai 4-5 kali lipat, saya malah masuk. Padahal dari valuasinya sudah kemahalan. Kalau kantor Kemhom tuh bajai harga versi. Iya. Oke, jadi buat teman-teman semua ya, kita itu jangan jangan serakah gitu dibilangnya. Mau nunggu profit kita itu makin besar gitu, makin tinggi, tapi akhir-akhirnya malah kita jadi rugi gitu. Terus kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira kakak-kakak semua di sini tuh rajinnya nggak sih? Aduh, ini kayak pertanyaan agak gimana ini ya? Kayaknya pernah ya? Pernah nggak aja? Enggak sih. Enggak ya? Enggak sih, kami bisa profesional aja. Oh, yes, profesional dong. Jangan-jangan aku diem-diem nih. Enggak. Oh, enggak ya? Oke. Nah, jadi kurang lebih itu yang bisa kita bahas tentang KSPM dan juga pasar modal tadi ya. Oh, ternyata KSPM UBB itu sangat luar biasa gitu. Cuman ada lagi nih kayaknya aku pengen nanya nih, penasaran gitu. Karena aku sendiri gitu kan, aku belum melakukan investasi. Udah pernah sih waktu itu sekali, tapi agak rugi dikit sih gitu. Nah, habis itu aku nggak berani lagi gitu. Nah, kira-kira gimana sih untuk yang pemula-pemula kayak aku tuh harus gimana gitu untuk memulai sebuah investasi? Kan kakak-kakak sini udah pro lah gitu, udah sering lah gitu. Ada dari bikin dulu lah. Oh ya. Mungkin kalau aku di perusahaannya jangka panjang ya, kalau aku nyari apartemen juga yang ada di sekitar kita, maksudnya kayak sering lah sama kita tahu gitu. Jadi untuk meminimalisir kerugian Berarti melakukan investasi jangka panjang ya? Iya. Ya, Riko. Kalau dari aku sih, kalau fundamental ada seperti itu. Bukan berarti yang mulanya jelek, tapi lebih jadinya perusahaan yang bagus gitu, yang jelas. Kalau dari saya sih sebenarnya dalam investasi itu ada yang namanya diversifikasi. Jadi kita nggak boleh kita punya uang jangan di satu instrumen tanpa diversifikasi gitu. Anggap saja saya punya uang 10 juta, jangan ditaruh di satu jenis saham atau satu instrumen investasi saja. Karena kalau seandainya amit-amit nih, contohnya kayak resesi kemarin waktu pandemi, kalau kita cuma punya saham, otomatis porto kita bakal minus sampai puluhan persen. Nah, itu. Tapi kalau seandainya kita lakukan diversifikasi, anggap saja saya punya 10 juta, 5 jutanya di saham, 5 jutanya lagi di reksadana, anggap saja. Ya, seandainya kalau terjadi ekonomi sedang jelek, jadi ada portofolionya, ada imbal hasil lainnya, saham lagi jelek, ada reksadana yang menopang gitu. Atau sarannya sih lebih dari 2 sih, kalau bisa lebih dari 2 di bawah 5. Jadi kalau saya sendiri, saya ada investasi di saham, di obligasi, di reksadana, sama di
cryptocurrency gitu. Sama satunya di cash. Ini penting juga cash. Jadi kalau seandainya terjadi penurunan, kita ada dana lagi untuk serok untuk beli harga bawah. Jadi minimalisir kerugian dengan cara melakukan penyebaran aset aja sih. Jadi kalau di aset A rugi, kita pasti punya aset B yang menopang gitu. Oke. Terima kasih semuanya buat tips-tips yang udah diberikan. Juga buat teman-teman semuanya yang udah mendengarkan bagaimana cerita dari kakak-kakak kita yang luar biasa ini tentang KSPM UBB dari awal berdirinya sampai juga kita udah banyak cerita tentang dunia pasar modal. Ya, jadi semoga juga dari teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa membawa kita untuk melakukan investasi yang baik dan benar gitu. Jadi terhindar dari yang namanya kerugian gitu ya. Oke, sekian, terima kasih. Sampai jumpa di Bekisalo Spredik.